Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza di kelas Super Team Reseller. Di sini kita membahas selanjutnya yaitu adalah tentang mindset seorang reseller miliarder. Nah, berbicara tentang reseller, terkadang orang menganggap sebelah mata. Ngapain jadi reseller? Produk orang juga untungnya kecil gitu ya. Banyak orang mengatakan atau nyinyirin seperti itu. Yang artinya mereka hanya memandang sebelah mata dan bahkan ibaratnya maaf cakapnya itu hal yang hina gitu ya. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Padahal dengan pekerjaan seperti itu sebenarnya lebih simpel ya. Anda tidak perlu keluar-keluar panas-panasan ya. Yang dimana orang-orang jualan di luar sana itu harus membawa bakulnya keliling-keliling ya dari komplek ke komplek, bawa motornya. Kadang-kadang nggak laku seharian, udah habis minyaknya, udah habis tenaganya, udah kehausan, udah operasional makan dan sebagainya, tapi tidak ada hasilnya. Lebih enak Anda yang hanya memposting produk, fotonya Anda tidak perlu skill design, Anda tidak perlu punya skill copywriting, Anda tidak perlu skill-skill lainnya. Yang penting Anda punya konsistensi dan istiqomah di dalam berbisnis tersebut, sehingga nantinya Anda bisa menghasilkan. Tentu ini yang jarang sekali orang memahaminya. Mengapa reseller itu suatu pekerjaan yang luar biasa dan tentunya menjadi salah satu jalan sukses Anda. Karena banyak orang di luar sana menjadi orang yang sangat sukses dari reseller. Seperti itu. Jadi jangan katakan business owner sekarang itu dia itu tidak melewati tangga reseller. Setidaknya dari 10 orang, 7 diantaranya atau 8 diantaranya itu adalah melewati dari reseller. Dia ingin melihat sistemnya, dia ingin belajar, dia berguru sama pemilik bisnisnya, berkolaborasi sehingga dia bisa membuka bisnis sendiri. Jadi seperti itu. Tentu berbicara tentang reseller, berbicara tentang mindset, seorang reseller tentu memikirkan bagaimana kita melihat peluangnya gitu. Bukan memikirkan apa kata orang. Kalau kita pikirkan kata orang, nggak ada habis-habisnya, nggak akan pernah berakhir gitu, akan terus ada. Dan itu tidak pernah positif dan negatif gitu ya. Mereka orang luar sana itu hanya memberikan negatif saja. Nah, itu tidak baik sebetulnya. Nah, maka hal-hal inilah yang menjadi ya Anda harus bisa memahami apa saja sebenarnya yang menjadikan reseller ini salah satu yang paling bagus, yang paling mantap. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produknya sudah siap. Nah, jadi bisa dikatakan Anda tidak perlu lagi mikirin produksi gitu. Anda tidak perlu mikirin ya bagaimana nih membuat perizinan bahkan ya ada segala macamnya ya. Yang dimana Anda tidak perlu membuat dari nol gitu. Ya karena sudah disiapkan gitu. Anda tinggal menjualkannya saja gitu. Jadi Anda perlu mengetahui saja ya bahan-bahannya, kemudian produknya ini dari siapa, itu sebagaimana ininya, latar belakangnya. Pengen harus mengetahui produk knowledge. Makanya itu kalau bicara reseller itu ada namanya produk knowledge yang harus dipelajari sehingga nanti Anda bisa memahami dan bisa closing lebih banyak lagi seperti itu, dan harus tahu apa manfaatnya untuk konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah modal kecil bahkan gratis. Ya, bisa dikatakan menjadi seorang dropshipper atau pada seller ini adalah satu hal yang sangat enak gitu. Anda tidak perlu khawatir, minim resiko. Malah nggak ada modal ya. Oke lah, mungkin kata orang ada modalnya gitu. Apa modalnya? Pelanggan kuota gitu ya, dan HP. Nah, minimal Anda sudah punya HP. Saya yakin siapapun Anda, karena Anda melihat materi ini minimal banget dari HP gitu kan. Kan nggak mungkin. Anda lihatnya dari mana nih? Anda mungkin HP teman gitu ya. Nah, itu lain cerita gitu. Yang pasti Anda sudah punya modal yang sangat mudah sekali dan murah gitu ya. Modalnya tidak berat ya. Modalnya gadget Anda, dan sebenarnya modal yang paling mahal itu bukan uang gitu, bukan HP, tapi kemauan Anda. Itu yang harus Anda siapkan sebetulnya. Dan itu mahal karena itu berkaitan dengan semangat Anda dalam mencapai target-target impian Anda. Kemudian yang berikutnya adalah marketing disiapkan. Jadi sebagai seorang reseller, Anda nggak usah lagi mikirin deh copywriting, kemudian jam berapa postingnya misalnya seperti itu ya, kemudian desainnya, itu semua udah beres. Jangan pikirin lagi deh. Pokoknya Anda fokus aja, fokus. Bagaimana Anda memahami produknya, siapa target marketnya, itu harus pahami. Nah, jadi Anda sudah tidak perlu ragu lagi dan bingung lagi. Nah, seperti itu. Bagian ada tambahan-tambahan lainnya. Kemudian adalah
nggak perlu nyetok barang. Nah, mungkin kalau reseller bisa dikatakan mungkin ada stok barang ya, ada juga mungkin yang tidak ya. Tapi kebanyakan kalau nyetok barang ini istilahnya itu dropshipper orangnya kayak gitu. Nah, ini bahkan lebih enak gitu yang tadi saya sebutkan ya. Dengan cara dropship ini tentu orang menjadi lebih tidak khawatir gitu ya. Penting dia promosi aja lah, laku nggak laku dia nggak rugi gitu. Toh dia nggak nyetok kan kayak gitu. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian yang berikutnya adalah disediakan grup support. Nah, ini yang paling powerful ya. Percuma Anda bisa bisnis tapi nggak ada grup supportnya. Tidak ada orang yang membimbing Anda gitu. Tidak ada orang yang memberikan arahan kepada Anda. Itu sama saja bohong gitu. Itu saja membawa Anda menjadi lebih kesulitan gitu. Nah, jadi Anda menjadikan bisa lebih maksimal lagi dalam mempromosikannya gitu. Biasanya bisa bertanya gitu kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kelas tersebut ataupun di dalam bisnis tersebut. Nah, ini yang berikutnya yang keenam adalah ada reward dan bonus. Ini bagi orang-orang ataupun Anda yang sudah mencapai target atau bahkan melebihinya. Biasanya kalau beberapa bisnis ya itu memberikan poin dan poinnya dikumpulkan sehingga poin yang dikumpulkan itu akan menjadi suatu barang atau tiket atau apalah namanya. Itu bisa Anda maksimalkan, manfaatkan sebagai apresiasi leader Anda kepada Anda sudah bekerja sangat baik. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah nggak perlu promosi berbayar. Anda cukup organik aja dari media sosial cukup pokoknya. Ya kenapa gitu? Karena yang berbayar itu mereka sudah bayar gitu. Mereka sudah bayar influencer, artis atau mungkin para yang berpengaruh ya, influencer yang sesuai dengan produknya. Mereka sudah bayar semuanya. Jadi itu tugas produsen. Anda tidak perlu megang ini. Anda cukup organik saja cukup. Tapi kalau Anda pengen juga ada modal lebih, boleh saja iklan ya, iklan berbayar ya, ads gitu ya, tadi Facebook ads, Instagram ads, Google ads dan sebagainya. Boleh saja, tapi yang jelas sebagai dropship atau reseller hal itu tidak perlu lagi gitu karena Anda sudah ditanggung oleh yang punya bisnis tersebut gitu. Kalau mereka tidak gencar marketingnya ya nggak dikenal produknya kan seperti itu. Kemudian adalah fleksibel. Nah, bicara fleksibel, namanya juga bisnis ya. Ini kapanpun, dimanapun, Anda tidak perlu khawatir ya. Anda bisa mengerjakannya di mana saja gitu. Anda tidak perlu lagi, harus kerjanya dari pagi sampai malam gitu. Nggak mesti. Kalau Anda misalnya semangat hari ini, gas terus. Kalau misalnya lagi santai, pengen santai, santai aja. Cuma bedanya kan kalau Anda santai, nggak ada dapat apa-apa dong. Ya kan? Tentu Anda harus lebih memaksimalkan. Yang jelas Anda bisa manajemen waktu yang baik. Dan jangan sampai pula terkuras habis gitu. Nah, karena namanya bisnis itulah bisnis ketidakpastian gitu. Karena tidak bergantung kepada bos, tidak bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya bisnis. Sehingga walaupun fleksibel, ya tentu Anda bisa memanfaatkannya untuk mengatur waktu-waktu Anda menjadi lebih berkah lagi dan menjadi lebih bermanfaat. Mungkin seperti itu. Nah, tentunya kosnya lebih mudah. Nah, yang dimana pernah nggak ngerasa yang dimana Anda males nih jadi rasa berdoa karena produknya sudah terkenal. Nah, iklannya sering muncul di timeline sosmed Anda. Atau Anda merasa khawatir jadi reseller berdoa karena reseller berdoa sudah bertebar di mana-mana. Nah, bahkan playlist Anda di sosial media kebanyakan reseller produk tersebut yang iklannya seragam kalau tiap posting. Nah, ambil positifnya saja. Karena banyaknya yang berminat menjadi reseller satu produk tersebut menandakan produk tersebut laku di pasaran. Iklannya muncul di mana-mana sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi gitu ingin promosi karena udah banyak promosiin. Nah, sehingga itu tidak menjadi suatu hal yang sulit dan itu menjadi memudahkan Anda dalam mempromosi produk Anda karena sudah dipromosikan oleh seluruh orang-orang yang ada maupun reseller-reseller yang Anda lihat seperti itu. Tentunya yang ke-10 adalah keuntungannya jelas, bagi hasilnya jelas ya. Entah itu 30%, 20%, biasanya bagi-baginya bagi kafalah atau komisi. Sehingga Anda sudah tahu ketika produknya laku sekian, ya dampaknya sekian gitu. Maka semakin rajin Anda bekerja, maka semakin banyak Anda mendapatkan. Nah, jadi kalau Anda malas-malasan tidak akan dapat. Nah, tentu ini suatu sistem yang sangat bagus sebetulnya dan terus akan dilakukan oleh pebisnis yang di masa yang akan datang seperti itu. Nah, tentunya bisa belajar banyak ya. Anda bisa belajar banyak di dalam grup support. Anda bisa belajar banyak dengan mentor-mentor dan lain sebagainya sehingga nantinya Anda tidak kebingungan. Anda ada kompasnya gitu. Anda bisa belajar di sana dan tidak perlu ragu dan bingung lagi untuk bertanya pada siapa.
Seperti itu. Nah, intinya adalah mindset akan membentuk pribadi Anda. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, di pikiran Anda, jadi miliki mindset yang benar agar bisa Anda di jalan yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.